Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Inilah yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu dulu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mencuri itu orang miskin, orang susah, orang melarat, rakyat jelata, mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihimus syarifu. Tapi kalau yang mencuri itu orang kaya, pejabat, kepala suku, tarakuh, tidak mereka tegakkan hukum. Prinsip penegakan hukum, persamaan hak di depan hakim, itu adalah nilai-nilai Islam. Yang ngamalkannya siapa? Justru bukan orang Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, kita senang sekali dikumpulkan dalam indahnya Ramadan di kesempatan pagi hari ini menemani pemirsa TV One dalam santap sahur kali ini. Nah, saya sudah bersama jamaah dari mana nih? Saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum. Dari mana ini Ibu-ibu? Dari Majelis Ta'lim Al-Burok Nagras Nagra. Waduh, oke, mantap sekali. Kalau yang sebelah sini, ini sepertinya dari mahasiswa ya? Masya Allah. Assalamualaikum, sehat Was? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Syarif Mat Naji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini yang menemani sebagai sahabat UAS untuk tema kali ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita akan belajar pemirsa apa yang menjadi selama ini jadi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita akan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Ustadz Abu Somad akan memberikan materinya untuk kita. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Sofyan, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Mat Naji, panjang umur, sehat badan, barokah. Amin ya Rabbi. Barokah usia ilmu beliau bisa menerangi jalan kita istiqomah hingga akhir ayat insyaallah. Amin. Ibu-ibu semua sehat? Adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta sehat semua? Mudah-mudahan pemirsa TV One di rumah yang sedang menantikan turunnya keberkahan bersama keluarga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Tema kita mengaplikasikan, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Boleh nanya nggak Bu? Seandainya ada 10 perempuan muda ngelamar jadi sekretaris di sebuah perusahaan. Lalu kemudian nilainya IP-nya 3,9, 3,7. Tapi yang 9 orang ini mohon maaf, kulitnya sawo matang. Ada satu yang putih, IP-nya 3,5. Kira-kira yang lulus yang putih atau yang agak gelap? Yang putih lulus. Yang putih yang akan jadi sekretaris. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran melihat warna kulit. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada putih, ada hitam. Lita'arafu, untuk saling mengenal dan berbuat baik. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Yang putih apa yang hitam? Yang paling takut, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita tentang mengaplikasikan, mengamalkan nilai Al-Quran, kita memang negeri muslim terbesar. Tapi masalah melihat orang dari casing warna kulitnya, tadi semuanya hampir setuju 90% yang lulus berkulit putih.
Siapa di dunia ini sekarang yang mengamalkan nilai nggak ngelihat warna kulit? Ibu mungkin masih ingat Presiden Amerika yang sebelum ini, yang sebelumnya dulu warna kulitnya hitam. Menteri Luar Negerinya Condoleezza Rice berkulit warna hitam. Jadi jangan heran ketika Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Syekhul Azhar, ketika beliau S3 di Paris, Prancis, kata beliau, aku di Eropa ini, di Paris, melihat Islam, tapi tidak ada Muslim. Di negeriku aku melihat banyak Muslim, tapi tidak Islam. Apa maknanya? Nilai-nilai Islam dilaksanakan orang lain. Tentang menghormati orang, memuliakan orang, sesuai dengan sabda Nabi SAW, la farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam dari tanah. Maka kita semua tercipta dari tanah. Hidup di atas tanah. Warna kulitnya tanah. Akan mati dimakan cacing Tanah. Saya nggak ada ngomong gitu. Kita semua akan mati menghadap Allah. Jadi nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngajinya rajin, majelis taklim, jilbabnya panjang, orangnya baik, tapi kalau masih membeda-bedakan orang dari casing status sosial, kira-kira sudah mengamalkan nilai Al-Quran belum? Belum. Alhamdulillah ibu-ibu semua, adik-adik semua, perempuan kalau dia mengamalkan nilai Al-Quran, didengar oleh anaknya, disampaikan ke suaminya, ke mantunya, ke cucunya, maka tersebarlah nilai-nilai ini sehingga kita bisa bersama di masjid. Mau pejabat, mau orang kaya, mau konglomerat, mau orang apapun, kalau sudah sampai masjid maka dia berhak di sop yang pertama. Betul? Nggak ada istilah kamu pejabat sop pertama, yang bukan pejabat, yang bukan orang kaya sop belakang. Nggak ada. Filosofi Islam itu adalah persamaan. Makanya ketika zaman Nabi SAW ada seorang perempuan namanya Fatimah bintil Aswad. Fatimah binti anak Aswad hitam. Jadi Fatimah anak Pak Hitam. Kebetulan bapaknya kepala suku. Mohon maaf, dia nyuri. Lalu kemudian dilaporkan. Ketika sampai berita itu ke Nabi, maka dalam Islam as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Datanglah melobi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini anak kepala suku, nanti kalau sampai anaknya dipotong tangannya kan malu. Merah wajah Nabi. Apa kata Nabi SAW? Inna ahlaka man kana qablakum. Inilah yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu dulu dibinasakan Allah SWT. Idza saraqa fihi mudda'if aqamu alaihil had. Kalau yang mencuri itu orang miskin, orang susah, orang melarat, rakyat jelata, mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihi musyarifu. Tapi kalau yang mencuri itu orang kaya, pejabat, kepala suku, tarakuh, mereka tinggalkan, tidak mereka tegakkan hukum. Prinsip penegakan hukum, persamaan hak di depan hakim, itu adalah nilai-nilai Islam. Yang ngamalkannya siapa? Justru bukan orang Islam. Makanya sebagian negeri-negeri yang tidak Islam itu, persamaannya sudah, masyarakat egaliter, hukumnya tidak. Makanya lambang hukum di negeri asing itu kan gambar perempuan megang timbangan dan matanya tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia tidak memilih mau siapapun, kalau sudah bersalah mesti dihukum. Kenapa timbangan? Karena dia menimbang-nimbang mana yang berat, mana yang ringan. Makanya sebetulnya mereka itu walaupun tidak Islam, yang kurang tinggal satunya saja. Tinggal syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masalah ngantri, masalah tertib, masalah on time, tepat waktu. Ini nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau Ustaz Abdul Somad diminta menjelaskan nilai-nilai Al-Quran selama 10 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Alhamdulillah.
Di Ramadan begitu banyak tontonan, tidak semuanya jadi tuntunan. Mudah-mudahan walaupun singkat kita bisa mengambil nilai Quran ini, kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Demikian Ustaz Sofyan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Ustaz Abdul Somad telah memaparkan kepada kita semua sebagai mukaddimah bagaimana ternyata negara-negara yang itu justru di dalamnya bukan banyak orang muslim, tapi justru pengaplikasiannya di sana banyak sekali pengaplikasian yang sesuai dengan Islam. Menjadi evaluasi bagi diri kita, apakah kita dalam kehidupan kita sudah mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dan juga nilai-nilai Islam? Kita akan perjelas lagi, kita akan mantapkan lagi di segmen berikut bersama Kiai Haji Syarif Matnaji. Tapi kita sahur dulu, silakan Yai, kita sahur dulu Yai. Ustaz Abdul Somad, fadhal ya. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan tadi. Ustadz kita, guru kita telah menjelaskan bagaimana negara-negara di luar sana telah banyak mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap kehidupannya. Kita akan belajar lebih banyak bagaimana, apakah diri kita sudah mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran setiap harinya. Yai Haji Syarif Matnaji akan menjelaskan kepada kita semua. Fadhal Yai. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa kita dalam penjagaan Allah. Amin. Terkhusus pada guru kita Al-Mukarram ya Syekh Ustaz Abdul Somad yang mudah-mudahan terus dalam penjagaan Allah. Amin. Berikan keberkahan. Amin. Kita akan berbicara sesuatu yang harus menjadikan pedoman dalam hidup kita. Karena Al-Quran adalah harga mati yang harus kau jadikan sebuah pilihan supaya engkau tidak tersesat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi SAW menjadikan sebuah barometer. Ente pengen tahu mana orang terbaik di permukaan bumi ini? Maka lihatlah bagaimana perlakuan mereka kepada Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini keluar dari lisan baginda Rasulullah SAW. Maka itu bila kita diajak untuk bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, pastinya akan terjadi kesalehan secara vertikal maupun kesalehan secara horizontal. Itu pasti terjadi. Akan ada kehidupan yang begitu indah kita lihat bila semuanya diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran. Kita lihat bagaimana Al-Quran di dalam surat An-Nisa. Ini kita bersama wanita-wanita Al-Quran semoga. Masya Allah, Masya Allah. Ketika Allah mengajarkan kepada kita, memandu di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Wabidil kurba wal yatama wal masakini wal jaridil kurba wal jaridil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita lihat Allah mengajak kepada setiap hambanya, menginformasikan bahkan memerintahkan, sembahlah oleh kalian Allah dan jangan sekutukan Dia. Dan kemudian perintah selanjutnya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pasti mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam nilai-nilai kehidupannya, orang-orang yang mempunyai pesona yang indah. Dan bahkan mereka tidak akan pernah mendapatkan kesulitan. Sampai saat ini, kita tidak pernah menemukan orang-orang yang hidup berdasarkan panduan Al-Quran, kemudian susah dalam kehidupan dunia. Rasanya kita perlu ingat, seorang lelaki yang bahkan diimpikan oleh Nabi, Harithah bin Nu'man namanya. Beliau berada di dalam surga dan sedang membaca Al-Quran. Bayangkan amalan orang yang diimpikan oleh Nabi, sahabatnya yang bernama Harithah bin Nu'man sedang membaca Al-Quran. Nimtu wa ra'aituni fil jannah wa sami'tu sawta qari'in yaqra'u. Qultu man hadha? Qalu Harithatun Nu'man. Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah bahwa beliau tertidur dan kemudian mimpi melihat seseorang berada di dalam surga dan mendengar ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Jamaah, sedang membaca Al-Quran di dalam surga.
Bila engkau pada saat di dunia membaca Al-Quran, sesungguhnya engkau sudah memiliki sebuah ciri untuk mereka yang menjadi penghuni surga. Amin. Nabi yang bercerita, ketika Nabi bertanya, "Man hadza?" Siapa nih orang? Para malaikat menjawab, Harithah bin Nu'man. Itu adalah Harithah bin Nu'man. Kadzalikal birru kana abarran nasi bi ummi. Itulah yang disebut dengan kebaktian, dan adalah Harithah bin Nu'man seorang lelaki yang paling berbakti kepada ibunya. Allah. Maka mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya, dipastikan mereka adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang yang sangat peduli kepada kerabat dekatnya. Mereka adalah orang yang sangat peduli kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Mereka adalah orang yang suka memberikan makan. Mereka adalah orang yang tidak akan berlaku sombong dan membanggakan diri. Maka jamaah sekalian berbahagia, ada sebuah pernyataan atau firman Allah di dalam Al-Quran. Kita akan buka surat Al-Isra. Ini menjadi garansi. Ketika Allah memberikan informasi tentang apa itu Al-Quran. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Rasanya ayat ini cukup untuk memotivasi diri kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena bila engkau mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, kau mendapatkan jaminan engkau berada di jalan yang lurus. Karena Allah yang memberikan informasi ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bukan hanya itu, Al-Quran memberikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman yang mereka berbuat kebaikan-kebaikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Bahwa bagi mereka ada pahala, upah, bayaran dalam tanda kutip yang sangat besar. Saya ingin berkata bahwa bila engkau mengaplikasikan Al-Quran, nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan kemudian dalam keseharianmu engkau diwarnai dengan Al-Quran, maka rasanya ayat ini menjadikan informasi dunia kekecilan buat menjadikan hadiah, dijadikan hadiah untuk mereka yang mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Nggak cukup kemewahan dunia diceritakan dalam Al-Quran, mata'un qalil, kelewat sedikit. Padahal Al-Quran berjanji annalahum ajran kabira. Maka dari mimbar ini saya ingin mengingatkan, siapapun yang engkau berinteraksi dengan Al-Quran, maka berbahagialah hidupmu dalam keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Begitu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, bahwa ini adalah Al-Quran penuh dengan keberkahan. Maka siapapun yang mereka tidak pernah lelah untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupannya, maka mereka adalah orang-orang yang hidup penuh dengan keberkahan. Dimanapun mereka berada, mereka akan selalu mendebarkan kedamaian. Dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi orang yang menebarkan pesona akhlak dari baginda Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi SAW Al-Quran. Maka di bulan yang mulia ini disebut juga Syahrul Quran. Rasanya kita perlu untuk mengencangkan semangat di dalam hati kita bahwa apa yang kau baca akan menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupanmu di dunia ini dan di akhirat nanti. Jamaah sekalian berbahagia, ada seorang wali, ini diceritakan ya Syekh dalam kitab Qutul Qulub, Abu Talib Al-Makki. Beliau bercerita bahwa aku merasakan ketidaknikmatan saat membaca Al-Quran. Tidak merasakan manisnya saat membaca Al-Quran. Maka kemudian aku punya tips. Bagaimana caranya merasakan kenikmatan saat bersama Al-Quran. Maka aku membayangkan seakan aku membaca di hadapan baginda Rasulullah. Engkau membaca Al-Quran seakan berada di hadapan baginda Rasulullah. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Maka beliau merasakan kenikmatan. Saat itu kemudian aku taikan lagi seakan-akan aku membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril. Semakin aku merasakan indah dan tidak pernah mau berhenti.
Dan kemudian aku naikkan lagi saat aku membaca Al-Quran, seakan-akan aku berhadapan dengan yang mewahyukan. Jamaah sekalian berbahagia, maka solusi konkret yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran adalah ketika engkau dekat dengan Allah, dan kemudian salah satu bukti engkau dekat kepada Allah, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Nggak ada air mata yang pantas menetes di wajah seseorang yang dia hidup bersama Al-Quran dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Rasanya kita perlu menjadi orang yang optimis ketika bacaan Al-Quran itu menjadi sebuah bacaan di dalam sholat kita. Fatihah yang kita baca dalam satu hari 17 kali menjadi sebuah semangat bahwa itu adalah keberkahan yang akan kau dapatkan. Semoga menjadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Yai Syarif Matnaji telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah pemirsa, di segmen berikut kita akan undang para jamaah di sini untuk belajar bersama-sama, untuk tanya jawab dengan guru-guru kita sesaat lagi. Tapi kita sahur dulu, silakan Yai. Ada. Baik pemirsa, Masya Allah, tabarakallah, kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar yang sangat menarik sekali, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam setiap kehidupan kita. Nampaknya para jamaah sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan untuk ngaji bareng guru-guru kita. Siapa ini yang mau tanya? Saya persilakan Ibu dulu deh. Ibu, silakan Ibu, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Nama saya Retno dari Majelis Taklim Al-Burok Nagrak. Bagaimana mengaplikasikan Al-Quran sementara membaca Al-Quran saja belum fasih, dalam arti masih belajar? Terima kasih, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini apa yang ditanyakan Ibu Retno. Silakan Ustadz. Izin Kiai. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Burok. Masya Allah, sayapnya kelihatan. Jadi kita ini tidak seperti zaman sahabat. Zaman sahabat itu masih proses turunnya wahyu. Kita menerima Islam ini sudah fix, barangnya udah jadi. Jadi nggak bisa, kamu kok nggak sholat? Saya memperbaiki akidah dulu. Kamu kok belum jujur timbangan? Saya belajar Iqra dulu. Nggak bisa begitu, dia sejalan. Jadi anak tangganya itu kalau mau diringkas 5. Yang pertama, dengar dulu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rajin-rajin dengar bacaan Quran, diam dengar, mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi MP3 dangdutnya alihkan ke speaker Quran dulu. Nah, dapatnya dari mana? Minta ke adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, mulai belajar membaca. Al-mahiru bil Quran, yang mahir, yang hafal, yang ngajar, yang hebat, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, padahal bukan malaikat. Kamu siapa? Karena orang yang mahir, hebat, ngapal, ustadz, alim, mufassir Al-Quran. Tapi bagi kita yang nggak hafal, yang belajar, jangan berkecil hati. Kenapa? Orang yang baca Quran, wa huwa alaihi syaq, berat dia baca Quran. Wa yatata'ta. Yatata'ta artinya orang lain baca alif bata sajim haqqa, dia bata. Terbata-bata. Wa yatata'ta, terbata-bata. Wa huwa alaihi syaq, dia berat, lahu ajrani, tetap dapat 2 balasan pahala. Pertama, pahala baca Quran, yang kedua pahala kerja kerasnya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu tidak dihitung 1 huruf. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10. Jadi kalau ibu nggak lancar malah makin banyak pahalanya. Inna a'tainakal kautsar. Dikit pahalanya. Karena lancar. Tapi kalau nggak lancar, inna. Nah, tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Nah, yang ketiga, mulai afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa tidak merenungkan makna Al-Quran?
maka belilah Quran yang ada terjemahannya, ada tahsin tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Harganya cuma 200.000. Kalau naik jangan salahkan saya. Sementara mau beli sendal hari raya 500.000 yang hanya dipakai 2 hari untuk jaga kaki dari tai ayam. Ini Quran yang menjaga kita dari api neraka. Malah ada Qurannya yang titik bannya udah 3 karena dipakai waktu akad nikah tahun 80. Bajunya udah lepas. Naik yang keempat, proses ke atas adalah mengamalkan Al-Quran. Hadisnya sudah dibacakan Kiai. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah mengamalkan Quran. Puncak yang paling tinggi sekali juga sudah dibacakan Kiai. Khairukum, orang yang paling baik di antara ibu-ibu sekalian, kita semua, man ta'allamal Quran, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai pernah hidup tapi nggak pernah ngajarkan Al-Quran. Saya guru ngaji pertama saya, ibu saya. Ibu saya bukan profesor, doktor, bukan ustadz, bukan ulama, perempuan biasa, tapi dia ngajarkan kami, anak-anaknya, anak tetangga di rumah, baca Quran. Demikian ibu, demikian ustadz. Baik, ada sedikit pertanyaan nih Kiai dan juga Ustadz. Ada beberapa orang yang sengaja dia sentimen terhadap Islam. Dia menggunakan amunisi atau senjatanya untuk memojokkan Islam dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran yang itu berkaitan dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah. Mereka menghubungkan Islam itu radikal, kemudian adanya kisos. Wah, ini kan keras sekali nih. Ini bagaimana menyikapi orang seperti ini, Yai? Fadal, Yai. Ya, kita akan selalu dihadapi dengan hater-hater. Setiap kebaikan itu pasti dia penuh dengan tantangan. Bayangkan Nabi Muhammad SAW bahkan dituduh sebagai seorang yang maaf gila, seorang penyair dengan sebab Al-Quran, dan kemudian mereka bikin tandingan. Jadi kalau kita mau melihat orang yang kayak begitu, ya kita memang harus menjadi orang yang legowo, karena biar bagaimanapun mereka orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi mendebat orang yang tidak punya ilmu ya menyita energi dan tidak perlu kita pikirkan, karena tugas kita adalah menyebarkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita ngelihat bahwa memang kecemburuan itu sudah terjadi di zaman dulu. Ketika kita buka surat Az-Zukhruf misalnya, orang-orang Makkah, kota Mekah, dan orang-orang kota Taif, kalau kita buka di tafsirnya, mereka mengiri kenapa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Dari situ aja mereka udah kelihatan banyak betul dari sejak Al-Quran turun, sudah banyak yang membencinya dan mencari celah. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Apa kemudian yang dijawab oleh Allah pada ayat lanjutannya? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, dengan mendengarkan Al-Quran saja semoga kalian mendapatkan rahmat. Padahal pada surat Az-Zukhruf itu wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Jadi menghadapi orang-orang seperti itu, kita tidak perlu khawatir karena sudah digaransi oleh Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kita jangan terpancing, karena memang orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan ketidaktahuan mereka tentang Al-Quran, mereka akan berhadapan langsung dengan yang mewahyukannya. Masya Allah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayati. Mau bertanya Ustadz, jadi apa saja keutamaan-keutamaan dalam mengaplikasikan Al-Quran di kehidupan manusia, terutama bagi umat muslimin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Samad, fadal Ustadz. Bangsa Arab itu adalah bangsa yang diapit 2 kerajaan besar. Yang pertama Rum, ada satu surat dalam Quran, surat Rum. Yang satu lagi adalah Persia. Maka ketika turun ayat ghulibatir Rum, bangsa Rum dikalahkan oleh bangsa Persia. Sementara ada satu komunitas masyarakat Arab Badui, tinggal di gurun pasir, tidak punya peradaban. Tapi begitu Islam datang,
apa yang terjadi dengan dua kerajaan besar, Persia tumbang. Mana Persia itu sekarang? Iran. Lalu kemudian bagaimana dengan Rom? La taftahunnal Qastantiniyah. Kamu akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Panglima perangnya panglima terbaik. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Dan yang terbaik juga adalah pasukan bala tentaranya. Maka agama yang paling cepat tersebar di dunia ini adalah agama Islam. Coba lihat sejarahnya. Pada zaman Nabi SAW dilanjutkan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Umar, Utsman wa Ali. Lalu kemudian sampailah Islam pada masa pemerintahan Umar itu ke Mesir, dibawa oleh sahabat Nabi bernama Amr bin As. Sampai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko dibawa oleh sahabat Uqbah. Lalu kemudian sampai ke Azerbaijan. Coba lihat dalam tentang penulisan pembukuan Al-Quran. Itu sebab sahabat Hudzaifah ibnul Yaman menyaksikan ada pertentangan di Azerbaijan. Azerbaijan itu adalah di seberang Bahrul Qazwain. Orang barat yang menyebutnya Caspian Sea, dekat Moskow. Jadi sebelah timurnya sampai ke Moskow, sebelah baratnya sampai ke Maghribi, Maroko sekarang. Lalu kemudian Tariq bin Ziyad membawanya menyeberang ke Eropa. Itulah dia sekarang Spanyol, Andalusia. 600 tahun, 700 tahun berkuasa di sana. Kalau kita amalkan Al-Quran ini, maka Allah akan memberikan kekuasaan seperti yang pernah diberikan Allah kepada orang-orang sebelum kita. Andai tidak terwujud di zaman kita, anak-anak kita didik sehingga mereka akan menjadi pemilik penguasa dunia di masa akan datang, insya Allah. Masya Allah. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa? Ditahan dulu ya, kita sahur dulu. Silakan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Indahnya Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam setiap kehidupan kita. Saya langsung ajak para mahasiswa dan juga jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Terlebih dahulu ke siapa dulu nih? Oh, oke, yang deket dulu deh. Silakan, Ibu boleh berdiri, disebutkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni dari Majelis Ta'lim Al-Burok, Cikias, Nagrak. Izin bertanya Pak Ustadz, orang yang membaca Al-Quran fasih, pinter, tapi tidak sesuai dengan ajaran yang di aplikasi Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Syarif terlebih dahulu, Fadol. Yai. Baik, idealnya memang harusnya ketika mereka fasih dalam baca Al-Quran, mereka tugas selanjutnya seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita, tadabbur Al-Quran. Jangan hanya engkau membaca Al-Quran dengan bagus, tetapi kemudian engkau bertolak belakang dengan nilai-nilai dalam Al-Quran. Bahasa kasarnya mereka khianat terhadap Al-Quran. Mereka membaca tetapi mereka tidak mengamalkan. Lain hal dengan orang yang on the way dalam mengamalkan. Kan tidak secara keseluruhan langsung diamalkan. Artinya sesuai dengan yang dia punya kemampuan. Dan inilah kemudian yang akan menjadi tugas kita. Banyak sekali orang-orang yang punya Al-Quran, tetapi mereka masih menghamba dengan dunia. Banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran, atau bahkan dia fasih membaca Al-Quran, tetapi mereka menjadi orang yang tidak yakin dengan pertolongan Allah. Ini kan kita banyak orang-orang yang mengerti tentang agama, fasih dalam Al-Quran, tetapi menjadi hamba di depan pemimpinnya. Dia lupa titelnya dia sebagai Abdullah. Dia adalah hamba dari Allah. Dan banyak orang yang kemudian, maaf ya, ini sebagai sebuah pengingat buat kita semuanya. Banyak orang yang dia fasih dalam baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, tapi dia kebingungan masalah rezekinya. Ente udah tahu bahwa innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ente nggak perlu bermusuhan sama saudara gara-gara rezeki. Ini kan orang yang fasih membaca Al-Quran tapi dia tidak paham dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka kemudian perlu diingatkan. Bahkan dalam ayat yang begitu jelas Allah memberikan sebuah informasi, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Pentingnya untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran akan menjadikan kepribadian yang Qurani. Itulah mengapa tema ini dijadikan pilihan. Engkau
membaca Al-Quran dengan baik adalah sebuah prestasi dan itu sebuah ibadah. Tetapi jangan sampai di situ. Tugas selanjutnya adalah Al-Quran kau jadikan pedoman dalam hidupmu. Idealnya kayak begitu. Maka kemudian terjadilah orang-orang yang mempunyai akhlak dimanapun dia berada, selalu menebarkan kedamaian. Maka tidak pernah benar Ahlul Quran adalah orang-orang yang radikal bila mereka mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Kalau mereka sekedar bisa membaca, ya banyak kemungkinan akan terjadi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Yai Syarif. Berikutnya saya ke jamaah mahasiswa dari IQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhairiyah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga nilai-nilai Al-Quran di era milenial sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Uwas. Ada sebagian orang berpikir bahwa zaman ini lebih parah dari zaman dulu. Zaman ini setannya lebih banyak, orang jahat lebih banyak. La tasubbud dahra, jangan kamu caci maki zaman, karena zaman tidak pernah salah. Yang salah itu orang yang mengisi zaman itu. Memang betul medsos sekarang luar biasa, tapi jangan lupa kita juga bisa mendengarkan bacaan Al-Quran Syekh Abdul Basit Abdul Somad, Syekh Khalil Al-Khusari, Syekh Abdul Rahman Sudes, Syekh Huzaifi, Syekh Mu'aikli, Syekh Affasi. Itu kan dari YouTube. Jadi dia medsos, televisi, dia ini seperti alat pisau bermata dua. Kalau kita potongkan ke ayam, ke itik, dia akan menjadi amal soleh. Tapi kalau dipotongkan ke urat nadi, kita akan mati. Handphonenya alhamdulillah sudah cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone yang kurang cerdas. Smart. Ya. Jadi di zaman ini yang paling penting adalah bagaimana kita berjamaah dalam lingkungan yang pencinta Al-Quran. Coba kita perhatikan grup-grup WhatsApp kita. Apakah di grup itu biasanya share video anak pandai baca Quran, share kajian Quran, share tahsin, share tahfiz. Kalau di grup itu ada di dalam, teruskan. Kalau di dalamnya hanya share drakor, kita perlu muhasabah diri. Ini mau hubungan kita ini mau dibawa kemana? Kalau enggak nanti kita ingat, kalau kita mati itu kawan di grup enggak mau ikut. Kalau bisa meluruskan, luruskanlah. Nasihati, benarkan. Tapi kalau belum bisa, apa boleh tinggalkan? Apa boleh buat? Saya nggak bisa di sini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Kebetulan admin di situ, jangan macam-macam. Tapi kalau nggak bisa, fabilisani, sampaikan nasihat. Nggak juga mampu, fabiqalbi. Coba lihat friend kita di FB, perhatikan follower, posting-postingan kita di Instagram. Saya sebenarnya mau ngasih tahu yang belum follow silakan follow. Jadi kalau sudah bergabung dengan komunitas orang baik-baik ini, teruskan. Bagi yang belum, cari. Jangan sendirian. Man syazza syadza finnar. Siapa yang sendirian nanti dia masuk neraka. Kita masuk surga ini berjamaah. Yang jomblo jangan tersinggung. Demikian Ustaz. Baik Mas Allah, masih ada sedikit waktu. Yai Syarif mungkin bisa menyimpulkan dari apa yang kita bahas pagi hari ini. Silakan. Ya, kita justru bersyukur ketika mendapatkan tantangan yang lebih berat. Karena pahala itu, upah itu selalu dia selaras dengan kesulitan pada saat melakukannya. Jadi kita kudu kuat karena kita selalu meyakini Allah menemani. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wah, ini sebagai sebuah benteng yang paling kuat di dalam hati kita. Jangan kata zaman milenial, 10 kali milenial. Kalau ente adalah orang yang mempunyai nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan, engkau tidak akan pernah terganggu. Maka itu buat mereka yang sekarang berada di bulan Ramadan, maka jadikan ini kesempatan untuk kita menanam tekad. Saya harus bersama Al-Quran, hidup, mati, dan dibangkitkan bersama Al-Quran. Amin, amin. Masya Allah, jazakumullah khairul jazak ya Syarif, dan juga Ustaz Abdul Somad, terima kasih atas penjelasan di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan khasanah keislaman kita, dan semoga kita juga termasuk selalu diistiqomahkan dalam setiap kehidupan kita, teraplikasikan selalu nilai-nilai Al-Quran. Saya Muhammad Sofyan, Kiai Haji Syarif Mantaji, dan juga UAS pamit undur diri. Nanti akan diteruskan doa bersama dipimpin Ustaz Abdul Somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul ya. Izin guys. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kami, sebagai penunjuk jalan kami, sebagai sebab turunnya rahmat kepada kami. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki untuk membacanya pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Wa zihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana, keluh kesah kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh